Dalam kerembangan perbatasan Gaza, ada kenyataan pahit jarang terungkap. Di tengah hiruk-pikuk konflik dan kebisingan para elit politik, terdapat kisah manusia yang terjepit di antara kekuasaan dan penderitaan. Dari balik layar media sosial hingga platform penggalangan dana, narasi tentang Gaza terus mengalir. Setiap postingan adalah permohonan dari mereka yang terperangkap di dalam labirin kekerasan yang tak kunjung usai. Namun di balik permohonan itu, tersembunyi realita yang lebih suram. Realita tentang harga kebebasan, tentang bisnis yang meraup keuntungan dari penderitaan, dan tentang sebuah jaringan kekuasaan yang mengendalikan nasib jutaan jiwa. Saya datang melihat ke perbatasan Mesir Palestina akhir Ramadan lalu, melihat dari dekat fenomena permasalahan ini. Ini adalah cerita tentang mereka yang dimanfaatkan dan janji-janji yang dikhianati. Ada banyak postingan seperti ini, dan ini berseliweran di Instagram. Tak segan, postingan ini dipromosikan juga dalam bentuk iklan. Atau kamu bisa membuka platform penggalangan dana seperti GoFundMe atau Just Giving. Di sini, kamu akan menemui banyak warga Gaza membuka open donasi, meminta uang dalam jumlah besar untuk menyelamatkan keluarga mereka. Jarang diketahui orang Indonesia adalah hasil uang donasi itu bukan dipakai untuk membeli tiket pesawat atau akomodasi. Uang itu dipakai untuk membayar nyawa mereka agar bisa selamat dan keluar dari Gaza. Untuk bisa dievakuasi dari Gaza tidaklah gratis. Nyawa mereka harus ditebus dengan uang untuk urusan birokrasi. Dan ironisnya, beberapa oknum otoritas Mesir menikmati betul pemerasan secara halus ini. Ketika berkunjung ke perbatasan Gaza, saya menemui banyak cerita soal ini. Hampir separuh anak-anak dan wanita yang ada di kamp pengungsi ini, mereka datang dengan merogoh kocek cukup dalam agar bisa selamat. Lazimnya, ketika masa damai berlangsung dan warga Gaza hendak melancong ke Mesir, mereka harus menyelipkan uang lebih secara ilegal agar proses birokrasi berjalan lancar. Dulu, bisnis ilegal semacam ini menjamur di perbatasan Rafah. Lalu, berhenti total ketika perang meletus pada 7 Oktober lalu. Namun, saat saya tiba di Arish, ibu kota provinsi Sinai Utara, kabar berhembus bahwa bisnis ini kembali berjalan. Kini, perusahaan bernama Hala Travel memonopoli bisnis penggiurkan ini. Sebelum perang, biaya perjalanan tidak lebih dari $300 per orang. Namun, sejak konflik meletus, harga kian melambung tinggi, hingga $5.000 per orang dewasa dan $2.500 per anak-anak. Investigasi oleh Sky News mengungkap bahwa setiap hari Hala Travel bisa menyeberangkan 200 hingga 300 orang. Dan jika dihitung, mereka meraup keuntungan 1 hingga 2 juta dolar atau sekitar 20 sampai 24 miliar rupiah per hari. Ini adalah sebuah bisnis yang begitu menggiurkan. Monopoli dan perlindungan yang dinikmati Hala Travel tidak lepas dari sosok Ibrahim Al-Argani, Haji Ibrahim. Begitu para pendukung dan pengikutnya biasa memanggilnya. زي اي فرصه هتبقى يعني هتسنح لنا على طول هنساعد اخواتنا الفلسطينيين مش هنتردد دول اخواتنا. Ia berasal dari suku Tarabin di Semenanjung Sinai. Tarabin adalah salah satu suku terbesar dan terkuat di Sinai Utara. Dialah figur sentral yang menghubungkan bisnis, kekuasaan, dan jaringan internasional. Dalam waktu kurang dari 1 dekade, Al-Argani telah bertransformasi dari seorang buronan kriminal, penentang Husni Mubarak, lalu menjadi pemimpin milisi suku yang memiliki hubungan erat dengan militer dan badan intelijen negara. Ia dikenal dekat dengan Mahmud As-Sisi, putra sulung Presiden Mesir Abdul Fattah As-Sisi. Saat ini, Mahmud menjabat sebagai pejabat tinggi di badan intelijen negara. Kedekatan ini bukan hanya persahabatan biasa. Bersama-sama, mereka mendirikan Organi Group, sebuah holding yang menaungi beragam perusahaan, mulai dari konstruksi, logistik, pertambangan, hingga pariwisata. Hala Travel, perusahaan yang menguasai bisnis lintas perbatasan Rafah, adalah salah satu entitas di bawah payung Organi Group. Saya sempat mengunjungi kantor Hala Travel di Nasr City, Kairo pada akhir Ramadan lalu. Ya, saat ini saya berada di Kairo. Kita akan mengunjungi kantor dari Hala Travel Agency.
Ya, sebentar lagi kita akan tiba di kantor Hala Travel Agency. Banyak yang mengatakan setiap pagi hari kabarnya banyak keluarga pengungsi atau misalkan kerabat pengungsi yang tinggal di Kairo, yang keluarganya masih di Palestina, mengurus datang ke kantor ini untuk mengurus perizinan agar bisa masuk Mesir dan pergi dari Gaza. Ya, ini adalah kantor Hala. Ya, ini adalah kantor Hala. Tapi tampaknya kita akan coba masuk ke dalam gedungnya. Tapi saya tidak tahu apakah akan bisa masuk atau tidak. Kamu bisa lihat, kantor Hala Travel relatif megah. Prosedur pengurusan dokumen masuk semua dilakukan lewat pintu belakang. Terlihat jelas banyak orang mengantri di belakang gedung. Saya hitung setidaknya dalam 30 menit ada sekitar 15 pengunjung yang masuk ke dalam gedung. Kantor Hala dijaga ketat oleh petugas keamanan yang hilir mudik membawa radio HT. Narasumber kami bahkan menyebut mereka adalah aparat berpakaian sipil. Di depan kantor Hala juga terparkir mobil van milik pasukan Garda Nasional. Kamu bisa lihat dari stiker yang menempel di mobil tersebut. Beberapa orang di sekitaran gedung ini mengatakan kepada kami, kehadiran pasukan Garda Nasional ini memang untuk menjaga gedung Hala. Pasukan Garda Nasional Mesir memiliki tugas yang mirip dengan Pas Pampres di Indonesia, yakni mengawal presiden. Loyalitas pasukan ini kepada Presiden As-Sisi, ayah dari Mahmud As-Sisi, adalah hal yang tak terbantahkan. Kedekatan antara Al-Argani dan keluarga As-Sisi memberikan Hala Travel keistimewaan yang luar biasa, termasuk perlindungan dan monopoli yang sulit ditandingi. Ibrahim Al-Argani tidak hanya mengendalikan pergerakan orang di Gaza, tetapi juga menguasai distribusi bantuan dan barang melalui perusahaan bernama Sons of Sinai. Sebelum perang, perusahaan Sons of Sinai secara eksklusif mengatur semua operasi masuknya barang ke jalur Gaza. Ketika perang meletus, Bulan Sabit Merah Mesir atau IRC mengambil alih tanggung jawab itu. IRC dibebani mencari perusahaan penyedia jasa transportasi, supir, serta kuli angkut untuk mengurus pengiriman bantuan ke Gaza. Namun, sejak pertengahan November, Sons of Sinai kembali mengambil alih tanggung jawab langsung pekerjaan ini. Ini membuat peran IRC terbatas hanya mengkoordinir bantuan dari luar negeri, melakukan survei, dan berkomunikasi dengan negara-negara pengirim bantuan. أضاف مراسلنا أن هذا يأتي في إطار دعم الفلسطينيين في ظل نفاذ الوقود. Keterlibatan Sons of Sinai memonopoli bisnis ini muncul dalam operasi ketika pengiriman bahan bakar pertama memasuki Gaza melalui penyerbangan Rafah pada 15 November. Asal kamu tahu, setiap bantuan internasional yang masuk melalui Rafah harus melalui IRC, yang kemudian diteruskan oleh Bulan Sabit Merah Palestina atau PRC. Dalam distribusi ini, baik itu IRC dan PRC harus memakai jasa transportasi milik Al-Argani. Bahkan, gudang tempat penyimpanan bantuan IRC misalnya, itu adalah gudang milik Al-Argani. Saya melihat di pintu masuk gerbang terpampang dengan jelas logo Organic Group. Investigasi media Mesir, Mada Masad, menemukan perusahaan ini tidak terbatas bermain mengirim operasi bantuan saja, tetapi mencakup juga masuknya barang-barang komersil yang kemudian dijual di dalam jalur Gaza. Namun pada 18 Januari, Mesir menghentikan total pengiriman barang untuk diperjualbelikan. Semua barang yang masuk Gaza hanya barang bantuan. Ini disebabkan Israel belum sepakat mengenai mekanisme pasti barang komersil yang bisa masuk Gaza. Ya, meski Al-Argani menguasai distribusi bantuan dan barang komersil, ia tak bisa mengendalikan Israel sepenuhnya. Mesir, meskipun berbatasan langsung dengan Gaza, harus tunduk pada aturan Israel yang menentukan penyortiran bantuan. الخطوات اللي احنا اتفرجنا عليها تحت في المخازن استعمل البروسيس seperti yang kita lihat tadi تتنقل الشحنات من مدينة العريش إلى 7 كيلومتر dari gudang kita ini. في رفح بتمر بعدد من المراحل. Di sini ada beberapa tahapan. المرحلة الأولانية إنه في إكس راي مصري. maksud X ray yang dari pihak Mesir بيقوم بالتفتيش أو
فحص الشاحنات. Di sini periksa semua tahap itu. ودخول الشاحنات مر بعدد من المرات. Jumlah masuknya melalui beberapa tahap. تم اشتغلنا على فكرة العوجة. منفذ العوجة. Ada border OGA yang اللي هو في الجانب الإسرائيلي اسمه متسانة. kalau di pihak Israel namanya Mitsana. الشاحنات بتمر 50 كيلو ذهاب و50 كيلو عودة يعني حوالي 100 كيلو. Dari Rafah ke OGA itu 50 kilo, balik 50 kilo sekitar 100 kilo. عشان تتفتش من الجانب الإسرائيلي. Diperiksa pihak Israel itu di sini di OGA. ترجع تاني تدخل مصر معه. Balik ke Rafah baru bisa masuk. طبعا الخط اللي هو ال 50 كيلو ده ما فيهوش أي لا دورات مية ولا مكان للأكل ولا حتى ممنوع أن أي حد ينزل من الشاحن. Jarak dari Rafah sampai ke OGA ini nggak ada rest area, nggak ada fasilitas macam-macam. المرحلة اللي بعد كده كان فتح معبر كرم أبو سالم. Setelah itu dibuka border Karim Abu Salim. وأصبح الدخول من تفتش في كرم أبو سالم تدخل مباشرة. Jadi diperiksanya di Karim Abu Salim lalu bisa masuk ke Gaza. وإنه الشاحنات أخرى بتدخل من العوجة وتتفتش في العوجة ترجع تدخل من معبر رفح. Ada sebagian lagi melalui OGA kembali ke Rafah lagi. Jadi ada dua tempat pemeriksaan dari pihak Israel. طبعا ده بيمر برضه زي نفس المرفوضات بعدد من الأهواء. أحيانا بيرفض دخولها من العوجة تماما ويرفض دخولها من رفح فتدخل من كرم أبو سالم مباشرة. Kadang-kadang semaunya saja bisa masuk dari OGA, ditolak di OGA, kembali ke Rafah, kembali ke Abu Salim, diterima di sana. Prosedur berbelit ini yang menyebabkan barang bantuan bertumpuk dan terbengkalai di gudang IRC. Alat-alat kesehatan mahal, alat bantu jalan, kursi roda, dan barang-barang penting lainnya terbengkalai di dalam gudang. Ini disebabkan Israel melarang keras barang ini masuk ke dalam Gaza. Kondisi Rafah semakin parah setelah Israel memulai serangan darat dan udara sejak awal Mei lalu. Akses dan bantuan kini tertutup total. Sementara 1,3 juta pengungsi hidup dalam ketidakpastian. Mereka menunggu bantuan yang tak kunjung datang. Israel terus membantai warga sipil di tenda-tenda pengungsian. Saat serangan pertama pada Oktober 2023, warga diminta mengungsi ke selatan Gaza yang dijanjikan aman. Namun, janji itu dilanggar. Rafah kini menjadi sasaran baru. Israel meminta pengungsi di Rafah bergerak ke bagian sisi timur karena mereka menyerbu lewat sisi barat. Kabar terbaru menyebutkan bahwa sisi timur ini juga akan diserbu dari laut. Pertanyaan besar muncul. Kemana lagi penduduk Gaza harus mencari aman? Seluruh wilayah Gaza telah diserbu. Menyeberang ke Mesir itu mustahil. Gaza menjadi penjara besar yang mengunci nasib jutaan orang. Sepanjang perjalanan dari Kairo ke Arish, saya melihat tembok-tembok tinggi dibangun Mesir di sepanjang pintu masuk kota-kota penghubung di Sinai Utara. Mesir ingin menciptakan buffer zone untuk mencegah pengungsi masuk. Dikunci dari luar, dibantai dari dalam. Gaza kini adalah krisis kemanusiaan yang layak disebut genosida. في العيد بنسألكم ليش ما في عنا أعياد ونسيم على أرضي محروقة أرضي حرية مسروقة سمانا عم تحلم عم تسأل الإيمان